Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Fikrul Hazanah Balong. Kali ini kita akan belajar mengenai komponen dasar komunikasi. Apa saja sih komponen dasar komunikasi? Tapi sebelum itu kita harus mengetahui arti dari komunikasi. Nah, pengertian komunikasi terbagi menjadi dua, secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin, communis yang berarti sama, communico, communication, atau communicare yang berarti membuat sama atau to make common. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada fungsi dari komunikasi. Beberapa fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli yang didasarkan pada beberapa aspek dan tujuan komunikasi. Yang pertama, pembentukan konsep diri, yaitu pandangan mengenai siapa diri kita. Yang kedua, menyatakan eksistensi diri, mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain. Yang ketiga, ada melangsungkan kehidupan. Komunikasi sejak dini yang terjadi terus-menerus sehingga bisa melangsungkan kehidupan. Yang keempat, memupuk hubungan, memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual dengan menciptakan hubungan hangat dengan lingkungan sekitar. Nah, yang kelima ada mengekspresikan perasaan, mengungkapkan perasaan dengan pesan verbal maupun non-verbal. Dan yang terakhir, ada fungsi instrumental sebagai alat dalam mengkomunikasikan semua hal. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Apa saja sih unsur-unsur komunikasi ini? Yang pertama ada komunikator dan komunikan. Komunikator sebagai orang yang berperan memberikan informasi agar terjadi komunikasi, dan komunikan sebagai penerima informasi tersebut, dan terciptalah komunikasi dua arah. Ada encoding dan decoding. Encoding mengemas pesan dalam bentuk simbol, suara, tulisan, dan bentuk tubuh lainnya. Decoding menginterpretasikan simbol yang diterima menjadi makna. Ada message sebagai pesan dari informasi yang disampaikan. Ada saluran dan media sebagai tempat terjadinya komunikasi, dan ada feedback sebagai respon terhadap pesan dari komunikator yang disampaikan komunikan. Dan yang terakhir ada proses komunikasi. Proses komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu model komunikasi Laswell dan model komunikasi Schramm. Model komunikasi Laswell ada unsurnya, yaitu who says what, on what channel, to whom, with what effect. Modelnya tidak mempertimbangkan gangguan komunikasi, akan selalu berhasil, tidak melibatkan feedback, yang berarti komunikasi ini satu arah. Dan yang kedua ada model komunikasi Schramm yang mengenalkan tentang penyandian dan memperhitungkan pengaruh pengalaman yang dimiliki komunikator dan komunikan dalam mendukung berhasilnya komunikasi. Nah, itulah tadi beberapa komponen dasar dari komunikasi. Nah, sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.